Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matkul Pengantar Manajemen akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang tugas menganalisis kendala sebuah perusahaan, yang dimana kami mengambil perusahaan Gojek atau yang dikenal sekarang adalah Goto. Sebelumnya, perkenalan dulu, saya Muhammad Bagus Di Prabowo. Saya Gama Sastra Urvala. Saya Gilang Blasenduri. Saya Nabila Maili Nurbaikis. Saya Nabila Dewi Meca. Saya Naswalia Putri. Saya Navia Stefat Mediudia. Saya Najla Ezi Daniel. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ada fenomenanya sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, saya akan menjelaskan fenomena tentang PT Goto. Nah, PT Goto ini adalah gabungan dari Tokopedia dan Gojek. Pada tahun 2023, PT Goto ini mengalami kerugian sekitar 90,5 triliun, tapi pada tahun 2024 PT Goto ini sudah tidak mengalami kerugian sekitar 94%, dari yang 90,5 triliun menjadi 5,5 triliun saja. Selain itu, PT Goto ini juga berhasil mencapai target EBITDA Group sebesar 3,27 miliar. Oke, yang selanjutnya ada objek studi kasus yang akan dikatakan oleh rekan saya juga. Objek studi kasus ini adalah PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto, sebuah perusahaan ekosistem digital di Indonesia yang menaungi layanan Gojek seperti transportasi, logistik, dan pengiriman makanan. Lalu ada Tokopedia yaitu perdagangan daring, dan Goto Finansial seperti layanan pembayaran dan keuangan konsumen. Fokus perusahaan saat ini adalah pada layanan inti, serta strategi efisiensi, biaya, dan profitabilitas pasca perbaikan kinerja operasional. Lanjut ada kendala manajemen bisnis. Jadi yang pertama, kendala utama perusahaan ini adalah beban usaha yang sangat tinggi. Pada tahun 2023, total beban operasional Goto mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Tingginya beban operasional menjadi tantangan besar karena mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba secara optimal. Nah, selanjutnya tahun-tahun sebelumnya tuh Gojek tuh memiliki permasalahan, yaitu penurunan nilai ekuitas yang tidak berwujud atau yang bisa disebut dengan goodwill. Nah, goodwill sendiri itu tuh awal mulanya tuh adalah akuisisi yang tidak tercatat atau berlebihan sehingga dibayarkan berlebihan. Maka dari itu akuisisi tersebut tuh tidak balance begitu. Selanjutnya, kendala manajemen bisnis yang ketiga adalah biaya pemasaran yang tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan biaya pemasaran yang besar untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Namun, tingginya biaya ini justru bisa menjadi masalah karena tidak selalu sebanding dengan hasil yang diperoleh. Akibatnya, biaya pemasaran yang terlalu besar dapat membebani profitabilitas dan mengurangi keuntungan yang seharusnya bisa didapat. Selanjutnya masuk ke kendala manajemen bisnis yang keempat, yaitu beban pengembangan. Jadi pengembangan produk Goto itu awalnya tidak efisien karena tingginya biaya fitur dan operasional pendukungnya, yang membuat beban usaha mencapai 25 triliun pada tahun 2023. Kemudian Goto memangkas biaya pengembangan produknya itu sebesar 50%, guna menekan total beban menjadi 18,1 triliun, yang membantu perusahaan mempercepat dan mencapai profitabilitas dan memangkas kerugian secara signifikan. Selanjutnya, solusi yang dilakukan adalah menekan total beban hingga 28% menjadi 18,1 triliun. Penghematan difokuskan juga pada beban penjualan dan pemasaran sebesar 56% menjadi 2,8 triliun, serta beban pengembangan produk sebesar 50%. Dengan strategi ini, pendapatan bersih tetap naik 8% menjadi 15,9 triliun yang mencerminkan efektivitas strategi pemasaran dan operasional di seluruh lini bisnis.
Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana kesimpulannya yaitu Gotoh berhasil memangkas rugi bersih sekitar 94% dan mencapai EBITDA atau bisa dibilang earnings before interest yang positif melalui strategi efisiensi biaya yang tepat. Hal ini membuktikan implementasi fungsi perencanaan pengendalian dan pemasaran yang efektif di mana perusahaan mampu meningkatkan pendapatan sebesar 8%. Meskipun biaya pemasaran dipangkas hingga 56%. Kasus ini menegaskan bahwa manajemen pemasaran yang baik berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan, pendapatan, dan profitabilitas berkelanjutan. Kemudian ada sumber-sumber yang kami cantumkan di sini. Ada dari PPR Genteng, ada dari konten.co.id, ada dari Infobank News, serta dari MyBank Trade. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.